Halo semuanya, balik lagi di channel Kratok. Halo. Di Tanya Fakultas kali ini kita udah kedatangan seorang mahasiswa dari Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Teknologi 10 November. Institut dong. Bener ya? Bener salah gue? Institut Teknologi 10 November. Institut Teknologi 10 November. Halo bro. Oh, benar. ITS. Halo. Apa kabar? Anak teknologi, berarti Sehat. anak teknik. Anak teknik gua. Jurusan? Jurusan Teknik Sistem Perkapalan. Siskal. Itu Mantap. salah satu teknologi yang jarang diminati juga ya, Pin? Maksudnya orang-orang kan pasti lebih ke komputer, lebih ke... Condongnya iya. Tapi buat mereka-mereka yang punya belajar hobi apa aja, bro? kelautan mungkin pasti tertarik sih. Nah, ya coba. Jadi gini dulu dah. ITS itu kan istilahnya kampus fokus utama itu ke maritim. Jadi ada fakultas tersendiri khusus buat teknologi kelautan gitu. Dan orientasinya di Fakultas Teknologi Kelautan khususnya Siskal ini beda sama teknik kayak teknik sistem perkapalan yang lainnya. Beda sama kayak teknik perkapalan juga. Soalnya kalau di sistem perkapalan ini orientasinya lebih ke sistem-sistem dalam kapalnya. Beda sama teknik perkapalan yang lain-lainnya itu biasanya belajar tentang desain, tentang ya pokoknya produksi kapal lah. Jadi sistem perkapalan itu fokusnya di pengoperasiannya ya? Bukan, ya lebih ke pengoperasiannya sih. Tapi istilahnya kayak sistem perkapalan tuh teknik sipil lah. Kalau misalnya perkapalan, arsitek gitu. Software-nya kapal lah kan? Nah, itu, Pin. Yeah. Jadi kayak dalam-dalamnya kapal lah. Yes, dalam-dalamnya kapal. Nih. Mantap. Tapi kan lu tadi anak teknik nih. Kan Iya, teknik gue. Kita sama nih anak teknik nih. Oh, mantap. Ospek botak nggak, bro? Ospek botak bulan September kemarin ya? botak ya. Harus wajib tuh. Setengah senti ya kemarin tuh. Iya, emang harus gitu. Kampus gue juga kayak gitu. Tapi enak ospeknya, bro. Ospek sebenarnya sebelum ospek tuh ini sih, di ITS tuh gue bermasuk kenalan sama orang-orang lain, sama cutting gitu kan. Ditanya, jurusan mana lo? Siskal, Mbak, Mas. Oh, siap-siap gitu. Siap-siap, udah tahan-tahan aja, tahan-tahan gitu kan. Terus pas gue udah di dalamnya, ospeknya ternyata masih santai. Sekarang nih masih, kalau sampai sekarang baru masih proses. Emang apa tuh? Rumor-rumornya apa? Rumor-rumornya ya gitulah, soalnya Siskal nih di ITS tuh istilahnya yang paling dikenalnya kan yang paling kompak gitu, paling solid. Jadi ospeknya tuh lumayan. Oh, menarik ya. Menarik. Soalnya kayak ada bumbu-bumbunya ada. Ya, buyut-buyutannya fakultas teknik. Nah, iya mesin tuh, ya mesin kayak gitu-gitulah. Jadi patokan-patokan dari Siskal. Dibahas-bahasnya, mesin kayak gitu. Menarik sih. Tapi emang menurut gue di setiap kampus pasti punya rival sih. Jadi nggak cuma pasti di ITS ada, di Unkris ada, di gua pun juga ada pasti kan. Ada rival-rivalan lah pasti mah. Betul. Tapi selama lu berarti 2 semester ini ya belajar di Siskal, lu udah merasa nyaman nggak? Atau kadang ada orang yang udah masuk 2 semester, ini kayaknya bukan gue banget nih. Tahan. Gue mau buka jaket nih. Siap. Idi, mantap. Apa tuh? Marun Mania. Oh ya, Marun Mania. Mantap, bro. Jelasin dong Marun Mania apa tuh? Apa nih Marun Mania nih? Yuk. Siap. Enggak, jadi gini, bro. Siskal kan terkenal solid ya. Solid. Jadi yang terkenal dari Siskal tuh kalau lagi supporteran tuh Siskal tuh sangar dah, ditakutin gara-gara supporternya.
Nah, Maroon Mania nih, Maroon Mania, ya ultrasnya. Maroon Mania nih supporterannya. Jadi kalau misalnya ada supporteran misalnya kayak lomba basket, lomba futsal, paling rame sendiri dah. Naik motor, ngegas sendiri, mantap lah. Barbar ya. Yoi. Kenapa tadi? Kenapa namanya Maroon Mania? Apa alma mater Siskal warna marun? Ya, Siskal tuh identiknya warna marun kalau Siskal, karena kalau nggak salah tuh kenal marun dulu tuh buku tentang Siskal pertama kali itu warna covernya marun, jadi sampai sekarang dipakai warna marun. Oh, apakah semua Siskal di Indonesia ini semuanya marun atau? Kalau semuanya nggak tahu sih ya. Tapi Siskal di Indonesia cuma 3 sih, cuma 4. Cuma 4. 3 negeri, 1 swasta. Swasta dari mana tuh? Swasta di Hang Tuah, Surabaya juga. Universitas negerinya ITS? Negerinya ITS, Unhas, sama Patimura. 3. Berarti dikit ya? Bisa dibilang Siskal ini ya? Yoi. Di Indonesia. Tahun lu masuk pakai jalur apa, bro? Gue masuk jalur SBMPTN. SBMPTN. SBMPTN siap. SBMPTN lagi nih. Poin berapa poin? Poin berapa ya kemarin ya? Rata-ratanya 657 kalau nggak salah. Ya sekitaran segitulah. 657? Iya, kalau nggak salah segitu. Lupa, udah lama tuh, tahun lalu. Tapi passing grade di Siskal ITS cukup gede nggak? Bersaing sih. Ya lumayan lah. Kalau misalnya nilai aman atau enggak, kalau rata-rata kemarin mungkin aman di 620-an, 630-an udah aman sih, udah masuk. Udah aman ya. Iya. Jadi ya emang kesimpulannya dari sampai tanya fakultas pada hari ini, ketiga, dari kemarin tuh emang kan pakai SBM ya. Yang pertama doang, fakultas hukum pakai jalur apa namanya PKB. Itu pakai kayak mandiri gitu dia. Nah, berarti kesimpulannya adalah lu kalau UTBK mau masuk negeri ya harus 600 ya. Nggak boleh, kalau mau aman di atas 600 lah. 657 lah ya. Betul. Tuh. Terus, tapi emang lu dari dulu pengen Siskal? Iya. Enggak, sebelumnya gue bukan Siskal pengen apa. Sipil gue pertama tuh pengen. Paling semua orang pengen tuh sipil. Ya, sipil. Terus kenapa gue milih Siskal tuh soalnya sipil gue mikir udah banyak lah ya masuk sipil. Nanti lulus juga banyak yang keluar jadi teknik sipil gitu kan. Terus gue mikir-mikir tuh di ITS nemu yang mirip-mirip sipil, bangunan laut, teknik kelautan. Karena gue deket-deketin, cari-cari info, ternyata di fakultasnya dia itu ada teknik sistem perkapalan. Gue baca-baca, menarik nih, terus prestasinya juga banyak. Ya udah, gue jadi milih sistem perkapalan. Ini SBM pilihan pertama atau kedua nih? SBM pilihan pertama. Keduanya? Keduanya teknik kelautan tadi, teknik kelautan ITS. Oh, ITS juga berarti. Iya. Berarti lu ini termasuk orang yang jatuh cinta sama Siskal, akhirnya lu cari-cari tahu. Benar. Lu memperdalami dulu lah sebelum lu terjun ke Siskal kan. Yoi. Pandangan sama lah ya kayak si Ayu ini kemarin kan pilihan pertama juga, dia pengen kedokteran kan. Sama sih jatuhnya kemarin kan dia juga pengennya bukan kedokteran, akhirnya masuknya kedokteran. Ya. Tapi bener sih, si Duta ini dia mikirin ke depannya gimana. Jadi sekarang tuh susah, Pin. Lu mau jurusan apapun, misalnya masuk UI terus teknik ilmu komputer misalnya. Iya. Ilmu komputer di UI aja udah berapa ribu yang lulus. Betul. Jadi banyak pesaingnya juga gitu kan. Iya, di angkatan lu lulus itu berapa banyak yang nyari kerja kan. Iya. Berarti ini juga mikirin ke depannya dia panjang. Nah, gitu. Emang harus seperti itu ya. Mungkin nanti yang nonton bisa dipelajari nih cara. Jangan bikin sekarang aja gitu. Ya. Jangan panjang lah. Matang-matang. Betul.
Apalagi kalau cuma ikut-ikutan temen mah ya ilah. Lu mau masuk mana juga bisa Jangan ngikutin teman, jangan. Ya kan? Itu malah ngejebak diri sendiri kayak gitu tuh. Kalau misalnya di dalamnya ternyata nggak enak, teman kita enak, ya kita yang nggak enak lah. Tapi lu sendiri suka bro di Siskal? Di Siskal sejauh ini suka gue. Karena gue orangnya suka suka fisika. Nah, Siskal juga dominan, ya pokoknya suka lah. Dominan Siskal ya banyak fisikanya, banyak matematikanya juga. Jadi nyambung sama apa yang gue suka. Tapi kalau dikasih pilihan sipil atau Siskal? Kalau dulu gue jawab sipil mungkin. Kalau sekarang Siskal lah, mantap. Jadi udah puas banget nih. Oh, udah yakin ya. Udah yakin parah sama Siskal. Emang harusnya seperti itu sih, lu udah terjun ya nggak boleh ditinggalin. Benar. Pas udah sayangnya tetap dilanjutin, jangan ditinggal ya nggak sih? Dilanjutin dong, jangan ditinggalin. Lanjutin dong. Jangan ganti sama yang lain, godaan doang. Jangan. Godaan kayak gitu tuh, emang rumput tetangga tuh lebih hijau daripada rumput kita. Siap. Tumben bener. Lanjut ya. Gue pernah dengar, ini dari guru gue. Jadi gue pernah dengar, dia bilang gini ke gue. Jangan jadi besar karena alma matermu, namun jadikanlah besar alma matermu. Benar. Jadi juga. intinya lu mau dimanapun juga it's okay. Yang penting lu bisa berbuat yang terbaik untuk alma mater lu sendiri. Betul. Benar. Jadilah besar karena diri lu sendiri, bukan karena alma mater lu, gitu kan? Bukan karena alma mater yang ngebesarin lu gitu kan. Lu bangga. Snapgramin ya orang-orang ya. Penonton snapgramin tadi ya. Snapgramin. Pin, lu ada pertanyaan? Gue mau ngasih tau fakta-fakta nih buat Duta ITS. Fakta. Yuk. Jadi banyak nih. Ini itu gue baca dari Kuiper.com, 9 alasan mengapa ITS patut untuk kamu perjuangkan. Tapi 9 ini terlalu banyak lah ya, kayaknya 5 aja cukup nih, karena kita butuh penjelasan. Ini cukup dijawab benar atau salah dan dijelasin aja. Oke. Semenjak kuliah di Surabaya, khususnya ITS, benar nggak sih? Selama di sana tuh, ITS itu prestasinya cemerlang dibilang riset. Betul apa salah? Benar. Oh, betul Banget. Jadi emang dia banyak tuh dibilang riset prestasinya itu memang banyak terbukti. Ya, soalnya kalau ITS tuh ya terkenalnya banyak tim-timnya yang juara dunia. Oh, gokil. Iya, kalau anggaplah yang beberapa yang terkenal, bukan yang terkenal sih, yang prestasinya besar gitu ya. Misalnya ada tim riset mobil listrik, itu namanya Sapu Angin, itu juga juara. Terus ada tim kapal juga, tim kapal kayak bukan kapal besar sih, kapal kecil gitu, tapi yang dikendaliin langsung gitu buat balapan. Itu kemarin juara berarti dunia. Balapan kapal tuh. Balapan juara dunia tuh di Belanda tuh. Terus ada juga namanya baru Nastra, itu ini gue lagi proses nih, kan masuk nih, lagi magang. Itu dia juara dunia di Amerika buat kapal autonomous yang gerak-gerak sendiri ngikutin rute. Jadi bisa jadi kayak Intel ya? Ya gitulah, pokoknya nanti ada jalurnya, nanti kapalnya ngebaca jalurnya jalan-jalan gitu. Kayak robot jatuhnya, robot yang ada garisnya, tau nggak sih lu yang garis itu? Iya, kalau ya kayak gitu-gitu tuh biasanya. Berarti ini mirip-mirip kayak AI ya? Benar nggak sih kapal AI? Iya, bisa dibilang kayak gitu lah. Harus pakai AI dong. Iya kan? Benar kan? Iya. Terus lanjut gitu ya. Kata kedua, unit kegiatan mahasiswa lengkap dan berprestasi. Itu apa salah tuh? Yang dirasain aja, Yang dirasain ya. Lengkap banget sih kayaknya. Lebih dari berapa ya? Banyak, puluhan, 30 mungkin. Lupa ada jumlahnya ada berapa. Berprestasi juga kalau berprestasi. Kalau gue sendiri, gue ikutnya badminton. Oh. Lu nggak mau ikut organisasi BEM gitu?
Organisasi ya. Kalau organisasi sih kayak BEM gue belum ada rasa pengen ikut banget sih kalau sekarang. Tapi mungkin nanti banyak ikutannya di HIMA nanti mungkin di himpunan. Oh, masuk di himpunan Siskal ya? Iya, di HIMA Siskal. Next ya. Next, Vin. Yang ketiga nih. Panutan kampus teknik di Indonesia. Bener nggak sih? Betul. bener. Ya bener lah ya, bener. Tes panutan, ya? Tes panutan. Iya, gue mengaku sebagai anak teknik loh. Emang apa? Iya, panutan anak teknik se-Indonesia. ITS tuh. ITS. Lumayan buat jadi panutan. Kan paling institut yang banyak orang bilang ya kalau misalnya pas sebelum SBM yakin mau masuk ITB, udah keluar nilai SBM pada belok ke ITS. Kayak gitu tuh bocah-bocah kemarin. Kalau saya ITS kan kampus nomor berapa Indonesia ya? Nomor 2 ya? Nomor berapa? Wah, kurang tahu. Tahun lalu tuh. Jangan sebut data ya, takutnya kita salah jadi hoax kan. Nah, iya. Disclaimer. Nggak jadi Om admin YouTube nggak jadi saya. Lanjut deh ke 4. Uang kuliah tunggal atau UKT di ITS tuh murah dan banyak beasiswa. Betul apa salah? Benar. Setuju parah. Berapa sih kalau UKT-nya Bang di Siskal? UKT di Siskal yang anggap nih yang reguler semua ya. Kalau yang reguler itu UKT mentoknya di 7.500.000. Itu maksimal. Berapa? 7.500.000. 7,5 juta. Wow. Teknik itu mentok loh. Tuh. Itu UKT golongan paling tinggi, 7,5. Padahal tinggi lah. Pasti kan banyak banget lab-nya gitu nggak sih? Bener nggak sih? Lab-nya. Itu udah di luar apa gimana? Kenapa? Itu udah termasuk uang lab gitu belum? Udah termasuk. Oh, gokil sih. Murah sih. Itu udah maksimal. Ini yang mau masuk teknik ITS. ITS. Fiskal dong. Tapi anak ya. Fiskal, Bin. Anak Fiskal main cloud nggak sih? Fiskal main cloud dong. Main cloud ya? Kan deket pantai, Surabaya deket pantai. Enggak, maksudnya kan kalau teknik kapal kayaknya identikan dengan laut. Terus nggak tahu sistem kan berarti hanya dalamnya kapal. Apakah ikut berlayar juga, nyobain? Oh, kalau berlayar sih enggak ya. Kan soalnya berlayar tuh ada ininya yang lain, ada fokusannya ke yang jurusan yang lain. Tapi kalau misalnya kayak nanti nih proses lagi belajar lagi kuliah, nanti selama kuliah tuh ada kayak ada kunjungan ke perusahaan, ke galangan kapal, ke tempat produksi kapal kayak gitu ada. Study tour ya? Ya, study tour itu ada. Oke. Terakhir kalau lagi daring kayak gini, lu mau nanya lagi, Bin? Ini terakhir ya. Terakhir. Terakhir. Ini jawab jujur, sejujur-jujurnya. Karena ini jangan ditutupi lah. Oke? Oke. Kuliah di ITS nggak ada ospek yang bersifat kekerasan. Ayo. Setuju. Setuju, Pars. Setuju, betul. Setuju. Jadi nggak ada kekerasan, betul. Kekerasan? Ya masa ya ada sih kekerasan sekarang. Ya, mungkin ada, tapi tidak speak up. Kayaknya sih ya, sampai sekarang nih kekerasan yang sampai main fisik, tonjok-tonjokan gitu nggak ada kayaknya. Kalaupun ada juga, ya ketutup banget lah. Kayaknya sih nggak ada. Paling jadi kalau dari Siskal sendiri aman ya? Aman lah ya. Siskal aman. Yang paling yang gue denger tuh kemarin pas lagi masa panas-panasnya ospek tuh ada berita-berita burung tuh. Misalnya nanti malam-malam dipanggil, disuruh ngapain. Kayak gitu aja. Ada sih beberapa kayak gitu yang malam-malam harus tiba-tiba kumpul. Kayak gitu ada. Paling lebih ke ini aja sih kalau feeling gue ya. Kan sekarang tidak diadakan perpeloncoan. Ya. Paling lebih ke push up, terus lebih ke jalan jongkok, paling lebih ke gitu, Pin. Nggak main fisik dengan tonjok. Paling cuma dengan diomelin dengan nantang, lebih ke mental sih jatuhnya, nggak ke fisik. Kayak buat mental. Aman lah ya berarti ITS ya. Aman. Nggak ada kayak gitu-gituan.
Tuh, jadi buat adik-adik semua, ITS adalah kampus yang aman bagi kita semua, ramah. Tidak ada kekerasan. Pertanyaan terakhir dari gue, Pin. Apa tuh? Cara lu belajar menempuh SBM dengan nilai 600 sekian, lu SMA 1. Masuk teknik ITS lagi. Cara gue kemarin tuh, gue sebenarnya bukan orangnya nih, gue tuh orangnya malas belajar sebenarnya. Malas. Wow. Malas. Kayak gitulah. Terus, misalnya nih, kalau misalnya pas semester 1 kelas 12 tuh masih jarang belajar. Jarang banget. Ya paling kalau ada teman-teman belajar, ya paling gue ngerasanya, aduh masa nggak belajar sih, ya udahlah ikut-ikutan. Pas mulai akhir-akhir nih semester 2, baru tuh kerasa, waduh harus kayak gini lah. Dulu target gue masih di kampus lain soalnya. Sebelum ini masih sipil targetnya. Terus aduh belajar. Tapi gue tuh baru ngerjain beberapa soal tuh udah misalnya 1 soal berhasil nih atau 2 soal. Aduh udahlah cukup lah. Kayak gitu. Jadi cepet ngerasa puas gue dulu. Pas ya. Iya, kayak gitu. Terus mulai akhir-akhir baru tuh gue tahu nih, udah ngebaca prediksi soal, gue tahu gue salah kurangnya kira-kira di mana. Ya itu di situ gue yang banyak belajarnya di situ. Di pelajaran yang gue ngerasa gue kurang. Yang udah cukup sih ya latihan seperlunya aja lah, nggak usah dipaksa-paksa banget. Tuh, karena dipaksakan tidak baik. Berarti gue udah bisa nyimpulin nih, Pin. Kevin Logic. Anjay, Kevin Logic. Jadi kesimpulannya itu lo harus tahu batasan lo sendiri. Lo nggak bisa di mana, lo bisa di mana. Kalau lo nggak bisa, kejar yang nggak bisanya. Yang bisa, insya Allah ngikutin lah ke depannya gimana. Terima kasih Duta udah mampir di Kratok. Yes, betul banget. Thank you. Semoga kita bisa bincang lagi ya di lain episode ya. Yoi. Sukses terus di ITS. Yang SBM. Betul banget. Stay safe ya. Sukses juga lu semua. Thank you, bro. Teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Kalau suka di like aja. Like penting. Di dislike. Oke. Tapi ini buat Duta, coba kita lihat ya viewersnya berapa ya. Seru-seruan ya. Coba ya. 500 nyampe lah ya, 500. Oke, siap. Kita lihat 500. 3 digit. 3 digit. Ya, siap. 4 juga amin lah ya. Amin. Oke deh, itu aja. Ya semuanya. Ya. Dah.